sahabat-sahabat sekalian yang paling luar biasa, pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran, dan juga seluruh ketua PAC Ansor Kabupaten Pangandaran, dan juga sahabat-sahabat Pansor yang luar biasa pokoknya mereka. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan satu agenda kegiatan yang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun, yaitu kegiatan rapat kerja cabang. Mudah-mudahan dengan kegiatan rapat kerja cabang ini menjadi awal yang baik untuk menyusun setiap program dan langkah kerja ke depan untuk kerja-kerja organisasi PC Ansor Kabupaten Pangandaran. 6 bulan sudah proses regenerasi, restrukturisasi PC Ansor, dan sampai saat ini alhamdulillah secara struktur kami tetap melaksanakan kegiatan dan juga kerja-kerja organisasi dalam rangka upaya maksimal berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Tidak ada lain, tidak ada bukan, tujuan utamanya adalah li maslahatil ummah. Namun Bapak-Bapak sekalian, sahabat-sahabat, jika ditelusuri, jika dijabarkan, ketika berbicara masalah li maslahatil ummah, ini luar biasa sulitnya. Karena apa? Karena problematika yang terjadi di masyarakat itu kompleks luar biasa dan juga saling berkaitan. Ada 2 hal yang menjadi titik tolak untuk bagaimana kita bisa menjadikan gerakan kita adalah tujuannya li maslahatil ummah. Pertama adalah masalah kesejahteraan, yang kedua adalah masalah pendidikan. Secara mikro dalam diri dan tubuh organisasi di Ansor, ketika berbicara masalah kesejahteraan, jangan jauh-jauh, Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau Ansor punya jargon khodimul ummah, menjadi penolong umat, kita harus ngacak dulu. Apakah bisa atau belum? Ulah jargona menolong, tapi tulunganeun. Tapi tujuan kita mulia. Ketika kita berbicara li maslahatil ummah, berarti bukan hanya dengan tangan kita saja. Kita punya Pemda, kita punya sahabat, kita punya rekan, kita punya jejaring. Maka ketika satu tangan kita putus, maka tangan yang lain bisa kita angkat. Dengan itulah pola li maslahatil ummah akan kita gerakan bersama-sama. Sahabat-sahabat sekalian, kemudian ketika ditarik secara makro di wilayah Kabupaten Pangandaran, ketika berbicara masalah kesejahteraan dan pendidikan, tentu ini adalah bagian pokok yang harus kita bereskan bersama-sama. Disinilah tugas kita, wayahna sahabat-sahabat. Karena kita kemarin mendukung pemerintahan Kabupaten Pangandaran, Ibu Citra, maka hari ini pun harus kita kawal bersama-sama. Lain ngabenerkeun anu salah, jeung nyalahkeun anu bener. Tapi kita bersikap objektif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Ketika kebijakan tersebut memang sehaluan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, maka kita dorong bersama-sama dan kita sukseskan bersama-sama. Tetapi ketika kebijakan yang keluar dari pemerintah daerah ini tidak sejalan dengan amanah rakyat, dengan amanah masyarakat, maka Ansor akan menjadi garda terdepan untuk mengkritisi hal tersebut. Itulah sisi objektifnya. Untuk apa? Li maslahatil ummah. Cek KDM kemari Pangandaran sakarat. Lamun cek kuring begitu. Lamun diberi waktu yang ngobrol lagi ngobrolkeun itu deh. Pangandaran sakarat. Bukan sakarat. Justru Pangandaran itu adalah keberhasilan hari ini sedang membangun, memulihkan kembali kebijakan fiskal yang memang dulu dipakai untuk kepentingan masyarakat. Betul nggak? Uang negara, uang daerah dipakai untuk membangun infrastruktur yang luar biasa. Di mana ada DOP yang bisa membangun puskesmas yang luar biasa?
di mana ada DOB yang mampu membangun rumah sakit yang luar biasa, di mana ada DOB yang jalannya sampai ke tingkat desa itu licin semua. Nah justru hari ini menurut sebagian orang, bukan kampanye, Kade. Ini kita luruskan bersama-sama ya sahabat-sahabat. Artinya hari ini Ansor punya kewenangan penuh, punya tanggung jawab besar. Ketika kita kemarin dalam kontestasi politik mendukung dan mendorong salah satu calon dan akhirnya menang, maka hari ini pun kebijakan yang keluar dari mereka itu adalah tanggung jawab kita untuk mengawalnya. Alus namureun keur urang, buruk nage jang urang, makana usahakeun sing alus kabeh gitu. Nang kue lagi kudu menang gitu. Nah, maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, saya meyakini betul ketika kita satu irama, ketika kita satu haluan, ketika kita satu barisan, maka ini akan menjadi kekuatan besar untuk mencapai tujuan kita, yaitu limaslahatil ummah. Hari ini hari ditantang manteu merenya. Ngan ketika bupati berbicara langsung terhadap saya pribadi, disaksikan oleh sahabat sekretaris dan juga sahabat wakil ketua bidang ekonomi. Ansor bisa apa? Ansor punya apa? Maka hari ini juga kami melaksanakan raker dan akan membentuk konsep-konsep baru untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Pangandaran. Maka saya titipkan sahabat-sahabat sekalian, dalam raker ini geureuy tapi kudu sing bener. Artinya hasil dari raker yang hari ini kita bahas ini akan menjadi konsep besar yang akan kita tawarkan bahwa Ansor punya konsep yang jelas untuk pembangunan Kabupaten Pangandaran. Sahabat-sahabat, ada 3 hal yang ingin saya titipkan. Pertama, masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan. Ini Kade ya. Ini hari ini kita galakan jihad ekosistem. Kemudian yang kedua adalah masalah pariwisata. Kenapa pariwisata? Karena ini adalah bagian dari visi Kabupaten Pangandaran. Terus di zaman apa jadi pointernya terkait wisata. Maka ketika visi Kabupaten Pangandaran adalah wisata mendunia, wisatanya seperti apa? Apakah wisata syariah atau wisata apa gitu? Nah nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Mau itu pendidikan keagamaan ataupun pendidikan sekolah ataupun pendidikan formal. Karena apa? Pendidikan menjadi tolak ukur, menjadi benteng dari visi wisata mendunia itu. Karena pada akhirnya hari ini visi Kabupaten Pangandaran adalah wisata mendunia dengan dilatar belakangi oleh pendidikan berkarakter. Alhamdulillah, titipan Ansor adalah perbuk tentang pendidikan karakter. Nah, maka dari itu 3 visi ini, 3 konsep ini akan kita bahas hari ini, yang pada akhirnya ini akan menjadi konsep besar dalam rangka membangun Kabupaten Pangandaran. Mudah-mudahan dengan adanya raker ini, insya Allah ke depan sedikit demi sedikit senantiasa ada perubahan yang signifikan untuk Kabupaten Pangandaran. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.